Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Faujiatil dari kelas Linguistik A. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Sosiolinguistik. Jadi setelah menyimak video dari The Speech That Made Obama President yang pertama kali diucapkan oleh Obama di sana, dia mengatakan bahwasannya malam itu merupakan sebuah malam yang sangat istimewa baginya karena dia bisa hadir di sebuah acara yang sangat besar tersebut. Dia juga menceritakan dia bukan siapa-siapa, dia hanya terlahir dari seorang ayah yang orang asing gitu, mahasiswa asing di luar dari negara lahirnya dia. Kemudian dia dibesarkan di sebuah desa kecil yaitu di Kenya. Di situ Barack Obama juga kayak sedikit lebih mempuitisi kata-katanya dengan bahwasannya orang tua saya tidak hanya berbagi cinta yang mustahil gitu. Jadi kayak orang tua dia membuat dia, menjadikan dia tidak hanya dengan asa yang hanya mengalir begitu saja, akan tetapi orang tua Obama ini membuat Obama menjadi lebih hebat seperti sekarang ini. Kemudian di situ Barack Obama menjelaskan bahwasannya Amerika itu enggak enggak rasis gitu ya. Jadi tidak ada di Amerika yang hitam, tidak ada di Amerika yang putih. Kemudian Amerika Latin, Amerika Serikat, negara-negara Amerika yang suka perpecahan seperti itu. Karena menurut Obama kita ini semuanya satu gitu. Jadi mau kayak ada yang punya temen gay, kemudian juga ada yang enggak, dan dia benar-benar gitu kayak bahkan dia tuh berjanji sama bintang-bintang dan garis-garis gitu bahwa dia membela Amerika gitu, membela Amerika Serikat. Kita membela Amerika Serikat kan, katanya tidak ada di Amerika hitam, putih, Amerika Latin, Amerika Serikat, negara-negara serikat, para pakar yang mana suka mengiris dan memotong negara kita di negara-negara merah dan negara-negara biru, tapi saya sudah mendapat berita untuk mereka juga gitu katanya. Kami menyembah Tuhan yang luar biasa di negara-negara bagian biru, dan kami tidak suka agen federal mencari-cari di perpustakaan di negara-negara yang merah. Kami melatih sedikit petunjuk di negara-negara biru, dan yang kami punya beberapa teman gay di negara-negara merah. Kita adalah satu orang, kita semua berjanji pada bintang-bintang dan garis-garis, kita semua membela Amerika Serikat. Mungkin dari salah satu pidato yang ini itu benar-benar bikin rakyat kagum, terkesima bahwasannya oh iya, apapun itu, bagaimanapun kita tetap satu kayak gitu. Amerika Serikat tetap satu. Jadi mereka setuju gitu sama Obama, sama perkataannya Obama. Iya loh, mau bagaimanapun kita emang satu kayak gitu. Kemudian Obama juga mengatakan berpartisipasi dalam politik sinisme, atau kita berpartisipasi dalam politik harapan itu sendiri gitu. Jadi
harapan-harapan para imigran yang berangkat ke pantai yang jauh, harapan-harapan dari seorang letnan muda angkatan laut yang mana berani berpatroli di delta, harapan seorang putra pekerja pabrik yang berani menentang peluang, harapan seorang anak kurus dengan nama yang lucu lah, yang percaya bahwa Amerika punya tempat baginya untuk pergi gitu, harapan di tengah kesulitan, harapan di tengah ketidakpastian, keberanian, harapan itu semua kayak membuat seorang Obama itu menjanjikan yang gimana ya, sebuah janji yang menjadi rasa tanggung jawab besar dia gitu buat nanti untuk memimpin Amerika Serikat ini. Nah, terakhir Obama juga mengatakan bahwasannya dia mempercayai negara ini akan merebut janjinya kembali dan juga keluar dari kegelapan politik yang panjang dan akan datang hari yang lebih cerah daripada hari ini gitu. Jadi kan sebelumnya presiden sebelumnya kayak cuma mengubar-ngubar janji doang. Politiknya itu sangat kurang, politiknya itu jadi bukan kurang ya, jadi banyak masalah politik ketika presiden yang dulu menjabat kayak gitu. Di sini kan juga dikatakan ketika Obama mengatakan yang tadi satu, tidak rasis salah satunya, kemenangan Barack Obama sebagai langkah perubahan paling bersejarah pada abad ini karena ia dari wajah pemerintah Amerika yang arogan ini menjadi negara yang lebih bisa diterima dunia karena Obama dianggap menjadi idola dunia. Nah, ini tuh disebabkan oleh sosoknya yang personifikasi perubahan itu sendiri gitu, yang merubah itu sendiri. Karena Obama ini latar belakang politiknya emang sangat bagus kayak gitu. Kemudian Barack Obama juga membangkitkan harapan pemimpin yang progresif yang dapat memperbaiki kepemimpinan moral Amerika. Nah, kayak gitu. Oh iya, Barack Obama ini juga kan presiden ke-44 ya. Dia orang Afrika, orang yang punya, ya dia orang Afrika yang dia orang pertama Afrika, yang memegang jabatan tinggi gitu. Ya jabatan penting banget dong sebagai presiden karena dia punya tanggung jawab yang besar gitu. Nah, dia menggantikan Presiden George Walker Bush. Kemudian salah satu alasan mengapa orang senang sama Obama itu yaitu karena Obama itu lebih mendengarkan dan keputusan apapun yang diambil orang dia itu selalu welcome gitu, terbuka. Jadi orang-orang senang sama Obama kayak gitu. Dia tegas tapi juga dia hatinya hati nurani banget gitu. Nah, kemudian di sini kan ada 4 orang komentator ya. Yang pertama ada Robert, beliau ketua dari penulis pidato. Dia mengatakan gimana? Kalau menurut aku sendiri sih, kayaknya Robert ini salah satu orang yang mempunyai rasa penasaran yang tinggi gitu, karena pertama-pertama ini siapa sih? Dia kan mengatakan Barack Obama pada 2004 benar-benar tidak dikenal. Jadi kayak, oh dia siapa sih? Kok banyak orang yang milih Obama gitu buat jadi presiden selanjutnya kayak gitu. Jadi dia punya rasa
rasa ingin tahu yang sangat besar. Nah, kemudian dia mengatakan gitu, lebih baik seperti ibu kakeknya berperang dalam perang dunia kedua menggunakan RRU, sebuah pemukiman di Kansas, sehingga orang kulit putih bisa mengatakan, oh iya, oh dia seperti kami, oh iya sama. Jadi Robert ini kesini makin sini dia menyukai Obama juga gitu dari isi pidatonya, karena dari pidato Obama itu menurut Robert, kita yang kulit putih bisa merasakan hal yang sama gitu, bahwa oh iya ya benar, orang kulit hitam sama orang kulit putih itu sama, nggak ada bedanya ya. Pokoknya Robert setuju juga deh sama Obama yang katanya kulit putih dan kulit hitam itu satu, yaitu Amerika, masih Amerika. Nah, menurut Robert gitu, ada 3 hal yang dilakukan Obama yang benar-benar membuat pidato tersebut itu efektif. 1, dia ingin mengarang cerita. 2, dia menyukai cerita. Dan dia suka antitesis penggunaan pengulangan dalam struktur yang mana menunjukkan kontras, tidak ada Amerika liberal atau Amerika konservatif, hanya ada satu, yaitu Amerika. Nah, di sini Robert benar-benar, oh, pantas aja gitu orang-orang milih Obama, karena ini memikat, benar-benar pidato yang diharapkan bagi orang Amerika gitu pada saat itu. Kemudian Robert juga mengomentari penampilannya di konvensi itu yang merupakan pidato terbaik di bioskop, lebih baik daripada di John Kerry, sangat mengembirakan dan tanpanya dia tidak akan menjadi presiden gitu. Kalau misalkan ya, jadi maksudnya kalau misalkan enggak kayak gitu, pidatonya enggak sehebat itu, orang-orang mana mungkin percaya, orang-orang enggak akan mau milih Obama gitu. Tapi semuanya yang Obama katakan itu menjanjikan, memberikan harapan-harapan. Dan Robert sendiri ya suka sama pidatonya Obama, karena oh ini satu pemikiran sama masyarakat Amerika gitu semuanya. Karena masyarakat Amerika udah gak mau lagi gitu kayak perang, bukan perang ya, maksudnya kayak yalah perang antar politik, perang di dalam politik gitu. Karena kan sebelumnya dari pidato Obama juga bilang kalau dia akan membawa zaman yang cerah gitu, akan bawa ke politik yang cerah daripada yang sebelumnya gitu, mau mengeluarkan politik dari kegelapan kayak gitu. Bahkan video ini yang The Speech That Made Obama President itu ratingnya emang benar-benar tinggi dari yang sebelumnya kayak gitu. Kemudian komentator kedua ada Mikhail, dia merupakan penulis. Nah, dia mengatakan dia memiliki interpretasi sebagai sedikit pemula, sebagai semacam sosok muda yang sedang naik daun di pesta, tetapi tidak ada yang tahu siapa orang ini. Ini adalah kesempatannya untuk memperkenalkan dirinya kepada orang-orang. Jadi emang benar-benar orang tuh nggak ada yang tahu, oh dia tuh siapa, kok banyak banget sih yang suka sama dia gitu, sama Obama, sampai ya kalau diibaratkan dia tuh kayak artis pendatang baru gitu. Nah, kemudian apa yang membuat pidato politik hebat adalah jika Anda dapat melipat cerita Anda menjadi cerita Amerika yang lebih besar ini. Nah, jadi di speech-nya Obama itu kan dia bilang kayak ya, saya hanya terlahir dari seorang ayah yang biasa, hidup di desa dan lain sebagainya ya tadi. Terus
Obama menyatukan semua kisahnya dengan Amerika gitu, menyangkut pautkan. Jadi orang-orang tuh terkesima dengan Obama. Wow, betapa puitisnya gitu kata-kata tersebut, dan membuat orang-orang ingin mempercayainya untuk menjadi presiden kayak gitu. Kemudian Mikhail juga mengatakan bukan perang ya, jadi pidato Obama yang itu tuh memecah belah ras gitu, dan beberapa hal penangkal. Ya kan Obama menangkal semua itu ya, menjadikan semuanya menjadi satu. Kemudian juga Mikhail mengatakan dia memberikan pidato yang membuat para pendeta usia seluruh pesan politiknya tahun 2008 yang merupakan argumen melayani pasca partisan kayak gitu. Cara dia menggunakan tangannya, dia benar-benar menunjukkan melakukan banyak ini, banyak itu. Jadi gerakan Obama kan kayak gitu ya, banyak ya, seperti pokoknya Obama itu berkarisma, Obama itu menjanjikan, Obama itu betul-betul bertanggung jawab kayak gitu. Dan dia tidak mendapatkan banyak lagi, dia sedikit lebih serius dan cadangan ketika pidatonya hari ini. Saya pikir itu lebih mencerminkan dirinya gitu ya. Jadi dari pidatonya tersebut, menurut Mikhail ini, dari ucapannya juga udah kayak mencerminkan bahwasannya Obama tuh emang orang yang seperti itu gitu. Kita bisa memilih Obama, kita bisa percaya Obama kayak gitu. Komentator ketiga dari Charlton McIlwain, dia mengatakan, dalam pidato ini kami sudah memiliki George Bush selama 4 tahun yang kami rasakan sebagai negara yang semakin terpisah. Nah, maka dari itu, ini kan George Bush itu kan presiden sebelumnya kan. Nah, Obama kan presiden yang sekarang akan dipilih gitu pada ini ceritanya. Nah, kenapa Charlton berbicara seperti ini? Karena ya dia itu kayaknya dia orang jujur, dia mengutarakan apa yang dia rasakan. Katanya ketika kepemimpinan George Bush itu negara Amerika semakin terpisah kayak gitu. Maka dari itu salah satu yang membuat orang-orang Amerika milih Obama untuk jadi presiden, karena Obama ingin menyatukan semua Amerika Serikat, semua warga negara Amerika Serikat. Contohnya yaitu dari rasis tersebut. Kita putih, kita hitam, bahkan sampai kita mempunyai teman gay ataupun enggak, kita itu satu Amerika Serikat lah kayak gitu. Kemudian dia juga mengatakan, Charlton tersebut mengatakan, dengan melakukan itu ia mengeluarkan energi ini. Saya seorang yang dinamis. Jadi maksudnya Obama menyatakan pernyataan seperti yang ia kemukakan pada pidatonya gitu. Dia benar-benar memberi energi bagi orang-orang Amerika. Salah satunya Charlton ini, kayak dia antusias dengan pidatonya Obama menurut saya sendiri, karena dari sini kelihatan banget sih dari komentarnya dia, kayak dia merasakan sesuatu yang baru gitu ketika Obama Obama mengutarakan pidatonya di depan orang banyak itu. Jadi Charlton ini emang benar-benar pengen Amerika bersatu gitu, nggak terpisah, karena semakin terpisah ya ini akan berdampak buruk dong bagi sebuah negara kayak gitu. Kemudian komentator keempat ini terakhir, komentator terakhir, Mario, beliau mantan gubernur New York, mengatakan
Obama dilahirkan dengan 2 hadiah besar. Yang satu adalah pikirannya, dan yang lain adalah kemampuannya untuk berbicara dengan kelompok-kelompok besar gitu, kelompok kayak musyawarah mungkin ya. Sorry. Nah, jadi seperti yang kita ketahui ya, kalau misalkan kita baca autobiografinya Barack Obama, ternyata Obama itu sangat luar biasa gitu, dan teman-temannya pun nggak ada satupun teman-temannya yang ngejelek-jelekin Obama gitu. Jadi semuanya teman-teman Obama itu, kalau misalkan kita tahu teman-temannya Obama terus kita nanyain Obama gimana orangnya, nah pasti mereka jawab yang baik, semuanya pasti jawab kebaikan tentang Obama, karena Obama itu lebih berteman gitu daripada mencari musuh. Iya sih, seharusnya kayak gitu, cuman orang-orang kadang suka ada kesalahpahaman ya. Mungkin Obama emang pintar dalam berpolitik kayak gitu, jadi dia bisa tahu bagaimana harus berpendapat terhadap yang lainnya. Kemudian Mario juga mengatakan, saya pikir ketulusan sangat berarti. Ada banyak orang yang ketika mereka berbicara, bahwa mereka berbicara kebenaran seperti yang mereka lihat, dan mereka sangat efektif melakukan itu. Jadi maksudnya dari perkataan Mario yang ini tuh melihat sosok Obama itu dalam pidatonya emang benar-benar tulus ketika dia ngucapinnya. Ketika Obama bilang ingin menjadikan Amerika satu, enggak rasis, politiknya keluar dari kegelapan, maksudnya jadi politiknya berjalan lancar kayak gitu, enggak ada kesengsaraan lagi buat Amerika. Itu benar-benar tulus dari apa sifat aslinya Obama gitu. Mario juga mengharapkan kebenaran tersebut gitu, karena presiden yang sebelumnya kan mungkin dari masalah politiknya kurang bisa menangani atau seperti apa. Hanya saja dari keempat komentator yang tadi, kesimpulannya sih mereka pertama penasaran Obama tuh seperti apa sih, Obama tuh siapa sih, kemudian latar belakang Obama tuh bagaimana. Dan kemudian setelah mereka melihat speech Obama, mendengarkan speech Obama lebih dalam lagi, mereka tahu gitu, oh Obama tuh emang benar-benar bisa dipercaya. Dia juga mempunyai link yang cukup banyak, cukup bagus gitu. Maksudnya karena dia pintar berpolitik, dia pintar dalam menjaga hubungan baik, jadi banyak juga link hubungan baik dengan Obama kayak gitu. Kemudian mereka itu antusias, dari 4 komentator ini mereka sangat antusias dengan speech Obama pada saat itu gitu. Mereka terkesima, terkagum, tertegun dengan speech Obama, karena ya salah satunya mereka ini, komentator-komentator ini menginginkan kesatuan yang utuh, yaitu menjadikan Amerika satu, menjadikan semuanya itu satu, yaitu Amerika. Ya maksudnya di sini kayak kan terpecah ya sebelumnya, kayak semakin sini semakin jauh, orang-orang Amerika itu semakin sendiri-sendiri, berdiri sendiri kayak gitu. Mungkin dengan terpilihnya Obama, mereka
Obama bisa menjalankan tugasnya yang mana dia ingin menjadikan Amerika satu. Kemudian Obama juga lebih mendengarkan, welcome orangnya kayak gitu. Jadi dari para komentator ini sih mereka semua puas dengan apa yang Obama utarakan di speech-nya tersebut kayak gitu. Sekian pembahasan dari the speech Dakme Obama Presiden. Hasil menyimak dari video tersebut, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.